Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahruni Udin, NPM 033322111031. Saya mahasiswa semester 4 dari kelas A program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Hairun, Kota Ternate. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dan mata kuliah statistik di bawah bimbingan Ibu dosen Nurhamsa Mahmud, SPD MPD. Jadi pada proyek kali ini saya akan mengajak salah satu teman saya untuk berdiskusi mengenai hal yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu mengenai peredaran narkotika pada kalangan anak-anak dan pengaruhnya pada pendidikan anak. Karena seperti yang kita ketahui bahwa peredaran narkotika di kalangan anak di bawah umur itu merupakan permasalahan serius yang mempengaruhi pendidikan dan kesejahteraan anak yang terjerumus di dalamnya. Dan ditinjau dari data yang ditemukan, juga bagaimana simpulan dari pembahasan ini. Jadi langsung saja ke video diskusinya. Nah, jadi di sini saya sudah bersama teman saya, Neni. Hai, saya Siti Nuraini. Nah, langsung saja kita mulai pembahasannya mengenai peredaran narkotika di kalangan anak-anak dan pengaruh besarnya pada pendidikan anak. Nah, jadi banyak sekali nih fenomena penyalahgunaan narkotika di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, yang menjadi permasalahan kita semua, di mana ada banyak sekali melibatkan anak-anak dan generasi muda, yang mana banyak pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menjadikan anak-anak ini sebagai sasaran penyebaran narkotika. Padahal dalam peraturan perundang-undangan sudah ada aturan mengenai anak yang pelaku tindak pidana narkotika kan? Iya, dan berdasarkan apa yang pernah saya baca nih, sanksi pidana narkoba terhadap anak itu harus sesuai dengan pasal 112 dan 127 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang narkotika. Anak-anak yang menyalahgunakan narkoba itu ditangani berdasarkan pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dengan pidana maksimum yang dibatasi hingga setengah dari pidana maksimum orang dewasa. Selain itu kan narkoba ini jika disalahgunakan itu sangat membuat rugi ya, terutama pada kalangan anak-anak nih, yang mana akan menimbulkan dampak yang serius, terutama dalam pendidikannya. Iya, dan dampaknya itu kan bisa beragam, bisa menyebabkan gangguan kognitif dan perilaku, absensi dan kinerja akademis pada anak itu yang akan menurun, juga akan mengganggu sosial dan emosionalnya juga. Beresiko juga akan terlibat dalam kriminalitas, dan yang paling parahnya ini adalah gangguan fisik dan juga kesehatan pada anak yang terjerumus ke dalam narkotika. Jadi penting banget ya sebagai orang tua, pendidik, calon pendidik seperti kata ini, dan juga masyarakat untuk bekerja sama dalam pencegahan dan penanganan narkotika pada anak-anak. Iya, jadi pemberian edukasi, pengawasan, dan dukungan sosial emosional juga dapat membantu melindungi anak dari dampak negatif narkoba pada pendidikan mereka. Selain itu, kita sebagai orang tua juga ada baiknya menerapkan langkah-langkah yang dapat mencegah penyalahgunaan narkotika, seperti membangun komunikasi yang baik dengan anak sejak dini, memfokuskan anak pada hal-hal yang positif, memberikan contoh teladan, menerapkan aturan di dalam rumah, dan menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Nah, itu dia tadi diskusi singkat bersama teman saya, Siti Nuraini, terkait bagaimana peredaran narkotika di kalangan anak-anak dan pengaruhnya dalam pendidikan anak. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Nah, selanjutnya ada sedikit data dari Kominfo dan BNN terkait peredaran narkotika pada anak-anak dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2020 hingga 2023. Di mana dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo pada tahun 2020 menunjukkan penggunaan narkoba berada di kalangan anak muda berusia sekitar 15-35 tahun dengan persentase pengguna narkoba sebanyak 82,4%, di mana yang berstatus sebagai pemakai itu sekitar 47,1%, dan yang sebagai pengedar itu ada sekitar 31,4%. Lalu pada tahun 2021, Badan Nasional Narkotika atau BNN mencatat peningkatan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan pelajar yang cenderung melakukan tindakan yang beresiko yang merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Lalu pada tahun 2022, data dari BNN menunjukkan bahwa lebih dari 300 anak usia pelajar terpapar narkotika.
Untuk itu, penguatan lingkungan diperlukan untuk mencegah sejak dini dan pada 2023 survei dari BNN menunjukkan bahwa prevalensi pemakai narkoba berada pada rentang usia 15 sampai 58 tahun. Dengan prevalensi penyalahgunaan narkoba turun sebanyak 0,22 poin dan sekitar 300.000 anak berhasil diselamatkan dari penyalahgunaan narkotika. Untuk itu, simpulan yang dapat saya tarik dari pembahasan ini adalah penyalahgunaan narkotika dapat mengganggu kinerja akademis, keseimbangan emosional, dan hubungan sosial anak-anak, sehingga mengakibatkan absensi yang tinggi, penurunan daya pikir, dan resiko terlibat dalam kriminalitas yang mempengaruhi pendidikan anak-anak. Itu penting bagi kita semua untuk terus meningkatkan kesadaran edukasi dan kerjasama dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak. Dan itulah hasil dari diskusi dengan teman saya tadi dan juga data yang telah didapat serta simpulan yang ditarik dari pembahasan mengenai peredaran narkotika di kalangan anak-anak dan pengaruhnya pada pendidikan anak-anak yang terjerumus ke dalamnya. Sekian video dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wallahumma fiqil aqwam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.